Halo dengan Bang Ripi di sini. Huawei Mate 20 Pro konon bentar lagi mau launching ya. Mungkin akhir tahun, maybe. Harganya aku nggak tahu, belum ada bocoran. Semoga sih harganya menggiurkan ya. Jadi bagi yang belum tahu, Huawei Mate 20 Pro itu merupakan varian flagshipnya Huawei ya. Sebelumnya kan ada Huawei P20 Pro, sekarang keluar Mate 20 Pro. Anyway, aku udah kencan sama doi si Huawei Mate 20 Pro sekitar ya kurang lebih 2 harian ya. Dan ternyata fiturnya itu seabrek. Jadi fitur yang biasa ada di smartphone flagship tentu hadir di smartphone ini. Macam kayak NFC, IP68 water resistant, terus ada wireless charging, ada fast charging, ada apa lagi nih? Banyak. NFC, Gorilla Glass, always on display, 3D face unlock, dan masih banyak lagi ya. Spek sama fitur lengkapnya silahkan baca aja di deskripsi video. Di situ ada linknya dan tentunya lebih komplit daripada aku sebutin satu-satu di sini. Intinya tuh kelengkapan fiturnya banyak banget. Bahkan ada beberapa fitur yang menurutku anti mainstream ya dan menarik untuk dibahas. Jadi fitur-fitur yang kagak atau jarang ditemuin di smartphone flagship zaman now ya. So fitur apakah itu? Nanti ya aku mau bahas bodinya dulu bentar. Jadi soal build quality sama materialnya nggak usah diraguin lagi. Mantap. Kalau desain bodinya tuh rada dejavu ya sama Galaxy S9 Plus. Terutama karena pinggiran bodi bagian kanan dan kirinya yang melengkung. Tapi menariknya si Huawei Mate 20 Pro ini punya dagu yang tipisan. Terus ada poni juga. Untuk jeruannya pakai dapur pacu high silicon Kirin 980 ya, which is udah 7 nanometer fabrikasinya. Dan performanya juga terbilang kencang coy. RAM-nya 6GB, terus internalnya 128 GB. Yang menarik adalah kapasitas baterainya 4200 mAh. Untuk smartphone flagship ini terbilang gede ya. Smartphone flagshipmu segede ini nggak baterainya? Dan untuk fitur pendukung yang berkaitan sama baterai seperti yang aku udah bilang tadi ya, yaitu ada fast battery charging, klaimnya bisa ngisi 70% dalam waktu 30 menit, sama tentu ada wireless charging pula. Nah sekarang fitur anti mainstream yang pertama, yaitu namanya lali aku. Wireless reverse charging. Jadi doi itu bisa ngecas smartphone lain via wireless ya, wireless charging, bukan pakai kabel. Dan tentunya smartphone yang ingin dicas juga harus support fitur wireless charging, which is biasanya ditemuin pada smartphone flagship. Ya, sepintas sih keren ya, tapi siapa di sini yang bawa dua smartphone flagship sekaligus? Karena kan biasanya yang punya wireless charging itu smartphone flagship. Ya, mungkin buat ngecas smartphone flagship milik temen kali ya. Dan untuk penggunanya tuh gampang, tinggal di-on-in aja fiturnya, terus ditaruh deh smartphone-nya yang ingin dicas di atas bodi bagian belakangnya si Mate 20 Pro. Hup, langsung ngecas ya, ditaruh aja. Kayak kalau kita ngecas pakai wireless charging pada umumnya. Dan doi bakal ngecas secara pelan-pelan ya. Ya lumayan lah buat emergency mungkin. Tapi patut dicatat posisinya tuh kudu pas di tengah kayak gitu ya. Kalau enggak ya enggak mau ngecas. Terus fitur anti mainstream selanjutnya yaitu namanya Smart Screenshot. Jadi kalau kita screenshot pada umumnya di smartphone Android ya kan kudu pencet tombol power sama volume down ditahan gitu ya. Ceklek gitu baru ke screenshot. Nah kalau di sini itu lebih gampang banget malah. Jadi caranya tuh cukup dengan mengetukkan ujung knuckle ya sebanyak 2 kali. Tuk-tuk. Knuckle, tahu knuckle kan? Knuckle itu bahasa Indonesianya apa ya? Knuckle tuh yang di ujung ini loh. Ini loh. Buku jari ya benar, buku jari. Nah gitu doang. Langsung ambil screenshot. Jadi 2 kali ketuk tuh untuk ambil screenshot. Ketuk sekali lalu buat bentuk tertentu untuk nge-crop area yang ingin di screenshot. Ketuk sekali terus bikin huruf S untuk ambil scrolling screenshot. Terus ketuk pakai 2 buku jari ya buat screen recording. Ya intinya sih praktis dan kepake banget ya fitur ini. Tapi ada satu hal loh yang bikin aku penasaran, yaitu gimana caranya doi mendeteksi adanya ketukan pakai buku jari ya. Soalnya kalau diginiin itu tuh nggak bisa, harus gini. Gimana teknologinya? Ada yang bisa jelasin? Kemudian fitur anti mainstream selanjutnya adalah infrared ya. Infrared buat ngontrol buat remote produk-produk elektronik. Jadi tahun 2019 smartphone flagship yang masih mempertahankan infrared tuh siapa sih?
Jarang banget ya, atau jangan-jangan cuman ini ya, Huawei Mate 20 Pro yang masih ngasih infrared di ujung sini. Correct me if I'm wrong ya. Anyway, fitur kayak gini tentu bermanfaat buat ngontrol macam-macam produk elektronik, kayak TV misalnya ya. Jadi daripada kebanyakan remote, mending ya dijadiin satu aja via smartphone ini. Oh ya, satu lagi fitur ya, ketinggalan nih, aku tadi syutingnya udah selesai, terus keinget satu lagi, balik lagi syuting. Yaitu adalah fingerprint sensor yang ada di dalam layar. Ya, di Indonesia ini bukan menjadi smartphone yang pertama ya menggunakan teknologi tersebut. Tapi nggak apa-apa karena kemampuannya terbilang reliable. Jadi habis ke-lock terus pengen langsung unlock ya tinggal sentuh lagi aja areanya. Langsung unlock dengan ngegas. Jadi experience-nya tuh nggak jauh beda kayak kalau kita pakai fingerprint sensor pada umumnya. Cuman ya kudu dibiasain aja, diingat-ingat lokasi tepat area fingerprint sensornya ada di mana. Soalnya kan gambar fingerprintnya ini kagak hidup terus. Dan sekedar info bahwa fingerprint sensor yang ada di layar ini mampu meregistrasi 5 sidik jari. Dan at last but not least aku bahas apalagi kalau bukan kameranya ya, karena ini merupakan sektor yang paling aku demen. Ya, ketiga kamera belakangnya. Jadi smartphone flagshipnya Huawei itu menurutku mulai dari P20 Pro hingga si Mate 20 Pro menawarkan kualitas jepretan kamera belakang yang nyenengin. Belum lagi fungsionalitas kameranya juga memadai. Untuk detailnya mungkin aku bahas di video terpisah aja ya, di reviewnya maybe, kapan-kapan. Soalnya Mate 20 Pro punya aku ini aku cuman minjem, jadi aku nggak bisa berlama-lama kencan sama doi. Dan hal baru yang paling kentara dari kamera belakangnya Huawei Mate 20 Pro kalau dibandingin sama P20 Pro adalah kemampuan wide angle-nya. Jadi selain tele atau nge-zoom, kini bisa wide angle. So makin komplit aja fungsionalitasnya. Dan hasil jepretannya biar gambar yang berbicara ya. Oke, gitu aja first impression dari si Huawei Mate 20 Pro. Apakah smartphone flagshipmu bisa sekeren smartphone ini? Kalau untuk harganya aku belum tahu ya. Ada yang tahu nggak harganya kira-kira bakal dibanderol berapa setelah launching di Indonesia nanti? Kalau dibanderol rada mahal ya menurutku masih pantas lah, karena kelengkapan fiturnya emang banyak banget. Tapi aku harap sih harganya kalau bisa ya jangan terlalu mahal ya, jangan lebih mahal daripada Note 9. Syukur-syukur bisa murah. Setuju nggak? Kalau setuju silahkan komen aja. Ya segitu aja videonya. Thank you for watching ya. Jangan lupa follow IG and Twitter @bangreview, sama hidupin lonceng notif YouTube biar nggak ketinggalan sama video-video terbaruku. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.